Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman sekalian? Semoga kita selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Anissa Putri, dan teman saya Triretno Khalistasari akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Mabadiul Ahkam atau prinsip-prinsip hukum Islam. Langsung saja kita akan mulai kepada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian Mabadiul Ahkam sendiri atau pengertian dari prinsip-prinsip hukum Islam yang akan dibawakan oleh teman saya, Mbak Sari. Baik, yang pertama yakni pengertian Mabadiul Ahkam atau prinsip-prinsip hukum Islam. Nah, prinsip secara bahasa berarti permulaan, tempat pemberangkatan, titik tolak atau al-mabda. Sedangkan secara syariat Islam, prinsip merupakan pedoman hidup yang ditetapkan oleh Allah untuk mengatur kehidupan manusia agar sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, sedangkan secara terminologi, prinsip ialah kebenaran universal yang inheren di dalam hukum Islam dan menjadi titik tolak kebenaran pembinaannya, prinsip yang membentuk hukum dan setiap cabang-cabangnya. Nah, prinsip hukum Islam sendiri itu berarti titik tolak pelaksanaan ketetapan Allah yang berkaitan dengan mukallaf, baik yang berbentuk perintah, larangan, maupun pilihan-pilihan. Nah, prinsip hukum Islam sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip umum itu merupakan prinsip keseluruhan hukum Islam yang bersifat universal. Sedangkan prinsip khusus ialah prinsip-prinsip setiap cabang hukum Islam. Karena semua tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala, maka prinsip hukum ini menghendaki bahwa segala sesuatu hukum syariat yang ada di muka bumi ini harus sesuai dengan syariat yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya disampaikan pada surat Al-Maidah ayat 44, 45 dan 47 adalah barang siapa yang menghukumi sesuatu tidak berdasarkan hukum yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala, maka ia termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang kafir, zalim dan fasik. Prinsip yang pertama yang akan kita ketahui pada hari ini adalah prinsip tauhid. Tauhid merupakan prinsip yang menyatakan bahwa seluruh manusia berada di bawah satu ketetapan yang sama, yaitu ketetapan la ilaha illallah, di mana tiada Tuhan selain Allah dan kita sebagai manusia ada di dunia ini dengan satu tujuan, yaitu menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut prinsip tauhid ini menganggap bahwa pelaksanaan hukum Islam merupakan salah satu bentuk penghambaan manusia yang merupakan ciptaan Allah kepada Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Ibadah merupakan salah satu bentuk pengungkapan rasa syukur dari makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, setelah mengetahui arti dari Mabadiul Ahkam itu sendiri, kita akan berlanjut ke materi selanjutnya, yaitu macam-macam sumber dari Mabadiul Ahkam itu. Dalam pembahasan kali ini, kita akan membahas 7 macam sumber Mabadiul Ahkam. Di antaranya adalah tauhid, keadilan, amal ma'ruf nahi mungkar, kebebasan atau kemerdekaan, persamaan atau al-musawwah, tolong menolong, dan yang terakhir adalah toleransi atau tasamuh. Prinsip yang kedua adalah prinsip keadilan, di mana sebagaimana yang kita ketahui, agama Islam mengajarkan agar kita untuk hidup bermasyarakat yang menegakkan keadilan dan ihsan. Keadilan yang harus ditegakkan mencakup keadilan terhadap diri sendiri, pribadi, keadilan hukum, keadilan sosial, dan keadilan dunia. Keadilan hukum wajib ditegakkan tanpa memandang suatu ras, warna kulit, ataupun antara penguasa dan rakyat. Nah, pada prinsip hukum ini berarti pelaksanaan hukum Islam harus melihat dengan adanya prinsip keadilan. Jadi prinsip hukum Islam ini dilaksanakan tidak timpang sebelah, tidak memandang apapun itu. Selanjutnya adalah prinsip ketiga, yaitu prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Sebagaimana yang kita ketahui, pengertian amar ma'ruf nahi mungkar adalah menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kepada kejahatan. Nah, prinsip amar ma'ruf nahi mungkar dalam Islam ini bahwa hukum Islam itu ditegakkan dan digerakkan untuk mewujudkan umat manusia yang baik dan benar sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, amar ma'ruf itu berfungsi sebagai social engineering, sedangkan nahi mungkar itu berfungsi sebagai social control.
Prinsip ini tampak terlihat pada 5 hukum Islam, yaitu wajib, haram, sunat, makruh, dan mubah. Prinsip yang keempat adalah prinsip kebebasan atau kemerdekaan atau al-hurriyah. Di sini, Islam sebagai agama yang baik menjunjung tinggi kebebasan individu maupun kebebasan kelompok. Kebebasan ini mencakupi 2 hal, yaitu kebebasan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Sejatinya, umat muslim yang lahir ke dunia merupakan seseorang yang merdeka, dan tidak ada seseorang pun ataupun suatu negara pun yang berhak mencabut kemerdekaan tersebut. Maka dari itu, di sini prinsip hukum Islam menetapkan hukum tanpa mencabut sebuah hak kebebasan dari seorang muslim. Muslim memiliki kebebasan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu sesuai dengan kehendaknya, asalkan masih dalam koridor agama dan koridor norma-norma yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam mabadiul fikih yang kelima yakni persamaan atau egaliter atau yang biasa disebut dengan al-musawah. Nah, dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, Inna akramakum indallahi atqakum, Innallaha alimun khabir. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Nah, manusia itu merupakan makhluk yang mulia. Kemuliaan manusia bukanlah karena ras atau warna kulitnya. Kemuliaan manusia itu dari zat kemanusiaan itu sendiri. Nah, sehingga diperjelas oleh Nabi Muhammad SAW yang bersabda, yang artinya yakni setiap orang berasal dari Adam, Adam berasal dari tanah, manusia itu sama halnya dengan gigi sisir. Tidak ada keistimewaan antara orang Arab ataupun non-Arab, kecuali karena ketawaannya. Sehingga di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu manusia baik yang miskin ataupun kaya, pintar ataupun bodoh, semuanya itu berhak mendapatkan perlakuan yang sama, karena Islam mengenal prinsip persamaan atau egalit gitu. Nah, prinsip persamaan dalam hukum Islam adalah bahwa seluruh rakyat atau masyarakat berhak mempunyai persamaan di hadapan undang-undang yang harus dilaksanakan di atas mereka. Persamaan ini tidak memandang derajat atau kedudukan, tanpa memandang harta, memandang warna kulit, suku, tanah air maupun paras. Nah, Islam itu menyamakan antara umat Islam sesama umat Islam dan antara umat Islam dengan umat yang lain. Jadi, prinsip persamaan itu akan terwujud jika mereka itu telah menjalin persaudaraan. Nah, semakin banyak persamaan, maka akan semakin kokoh persaudaraan yang dilahirkan. Persamaan rasa, persamaan cita merupakan persamaan yang mendahului lahirnya persamaan yang hakiki, dan pada akhirnya menjadikan seseorang menjadi mempunyai rasa empati terhadap saudaranya ataupun terhadap orang lain. Selanjutnya yaitu prinsip mabadiul fikih yang keenam, yaitu tolong menolong, at-ta'awun. At-ta'awun yang berasal dari kata ta'awana yata'awanu atau biasa diterjemahkan dengan sikap saling tolong menolong, ini merupakan salah satu prinsip dalam hukum Islam. Nah, tolong menolong atau bantu membantu ini diarahkan sesuai dengan prinsip tauhid, terutama dalam upaya meningkatkan kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sa'airillahi wala syahrul haram walal hadya walal qalaid wala aminal baital harama yabtaghuna fadlan min rabbihim wa ridwana wa idha halaltum fashtadu
ولا يجرمنكم سنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu hadiyu, hewan-hewan kurban, dan qolaid, hewan-hewan kurban yang diberi tanda, dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. Dan menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan bermusuhan. Bertakwalah kepada Allah. Allah sangat berat siksaannya. Prinsip yang terakhir yakni prinsip toleransi atau tasamuh. Hukum Islam mengharuskan umatnya hidup damai dan rukun antar sesama umat Islam maupun non-Islam. Nah, toleransi yang dikehendaki oleh Islam itu toleransi yang menjamin tidak terlanggarnya hak-hak Islam dan umatnya. Nah, toleransi itu hanya didapatkan atau diterima apabila tidak merugikan agama Islam. Nah, prinsip toleransi sendiri itu menjamin kemerdekaan dan kebebasan beragama dan berkepercayaan dan menjamin kebebasan beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 256 yang berbunyi La ikraha fid din, yang artinya tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Nah, hal itu diperkuat oleh Quran surat Al-Kafirun juga ayat 6 yang berbunyi lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukkulah agamaku. Nah, dari prinsip toleransi itu ada ketentuan-ketentuan hukum. Ketetapan yang pertama yaitu orang muslim boleh makan makanan atau sembelihan ahlul kitab, orang Kristen atau orang Yahudi. Sebagaimana firman Allah surat Al-Maidah ayat 5 yang berbunyi Ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum, yang artinya makanan sembelihan orang-orang yang diberikan Alkitab itu halal bagimu dan makanan kamu halal pula bagi mereka. Ketentuan yang kedua yaitu orang muslim laki-laki boleh kawin dengan wanita ahlul kitab sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 5 juga yang berbunyi wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladina utul kitaba min qablikum, yang artinya dan dihalalkan mengawini wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kamu. Ketentuan yang ketiga yaitu orang muslim boleh berbuat baik dan kerjasama dengan non-muslim. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Mumtahanah ayat 8 dan 9 yang berbunyi La yanhakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Innama yanhakumullahu anil ladina qatalukum fid dini wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu ala ikhrajikum an tawallawhum wa man yatawallahum fa ulaika humudz zalimun, yang artinya Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangi kamu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagaimana kawanmu orang-orang yang memerangi karena agama dan mengusir kamu dari negerimu dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Dan barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata dari awal hingga akhir mohon dimaafkan. Untuk kritik dan saran kami tunggu di grup WA. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.